Satu orang dulu yang bisa jelaskan prinsip kerjanya trafo. Satu orang jelaskan, weh. Tapi Kak, mungkin saya yang mau menjelaskan Kak. Yo, Prinsip kerja trafo fasa. Jadi arus dari sumber listrik AC akan mengalir ke kumparan primer dan akan menghasilkan medan magnet di sekitar kumparan. Dan ini yang disebut hukum Ørsted, yang arah medannya ditentukan dengan hukum Maxwell. Medan magnet yang dihasilkan dan berfluktuasi karena menggunakan arus AC. Flux magnetik yang terjadi di sekitar kumparan primer akan menginduksi GGL atau kumpar dye dalam kumparan sekunder melalui inti besi atau inti core. Selanjutnya terjadi perlimpahan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Sisi sekunder telah terinduksi dan akan timbul flux lawan atau kumulans. Fluksnya berlawanan agar dapat terinduksi ke sisi primernya lagi. Dengan demikian terjadi pengubahan nilai tegangan listrik dan tanpa mengurangi nilai energi sedikit pun. kalau misalnya ku kasihkan DC, bisa atau tidak? Tapi Kak, tidak bisa Kak. Kenapa ya? Kenapa tadi? Erlan Gavril. Kenapa ya? Karena kalau pakai arus DC Kak, dia itu tidak akan terbentuk medan magnet Kak. Yo, cocok nih. Jadi kalau pakai DC itu tidak akan terpenuhi Faraday-nya. Kan ini Faraday kondisi berapa? Kondisi kedua Kak. Yo, makanya kalau dia pakai DC tidak akan terpenuhi dan tidak akan timbul GGL. Jadi kalau kenapa pakai AC? Karena di kondisi kedua itu Faraday Kak, kalau misalnya uh, apa itu kawat penghantarnya itu diam, fluxnya itu dia berubah-berubah Kak. Jadinya dia itu akan menemukan medan magnet. Yo, intinya itu nah, kenapa dipakai AC? Karena di AC itu frekuensinya berubah-ubah. Mengerti? Ada yang tahu apa ini fungsinya trafo? Tapi Kak, untuk menaikkan dan menurunkan tegangan Kak. Mentransfer daya, Kak. Yo, itu yang benar, mentransfer daya. Apa rumus daya? Apa rumus sederhananya daya? Sederhananya mau? P sama dengan P per I Kak.
Apa? V sama V sama dengan P dengan kali I. V kali I, Kak. Yo, arus kali waktu nah. Itu daya rumusnya. Kalau bagaimana kita bisa tahu yang mana primer, yang mana sekunder? Kan kalau misalnya kau lihat trafo ini, bagaimana bisa kau tentukan yang mana sekunder, yang mana primer? Dilihat dari sumbernya kak. Kalau semisal di pengantar itu ada sumber berarti dia itu primer kak. Kalau yang tidak ada sumbernya itu yang terdapat beban yaitu sekunder kak. Yo, itu tulis nah. Atau ingat Ki, yang paling signifikan itu kalau mau kau tahu langsung, yang primer itu terhubung sama sumber, yang sekunder terhubung sama beban. Nah, yang tadi kenapa bisa daya yang tetap sama? Kan ini fungsinya trafo toh mentransfer daya. Nah, kan kalau mentransfer itu, kalau misalnya ada kok ditransfer uang, mau kok berkurang sedikit uangmu, enggak toh. Jadi Tidak, ini Kak. daya. Yo, siapa itu kak? Kau lancar juga? Iya, Kak. Yo, jadi ini kan nanti yang ditransfer daya tetap sama. Jadi tapi di trafo ini rasionya aja yang dirubah-rubah. Nah, itu rasionya itu adalah V sama I-nya yang dimainkan di trafo. Jadi daya tetap sama, tapi parameter arus yang berubah-ubah tergantung sama arus sama tegangan yang berubah-ubah tergantung dari jenis trafonya. Ada yang tahu apa itu rasio trafo? Tapi kak, itu bukan jenis kak. Nggak ada yang tahu? Rasio trafo itu perbandingan jumlah lilitan antara kumparan primer dan kumparan sekunder pada trafo. Yo, itu cocok nih. Perbandingan jumlah lilitan primer terhadap sekunder. Ada rumusnya. Misalnya NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Ada yang tahu? Tahu maksudnya? Tapi saya kak NS per NP itu jumlah lilitan kumparan sekunder per jumlah lilitan kumparan primer sama dengan Vs per PP itu tegangan kumparan sekunder dengan tegangan kumparan primer dan sama dengan IP per IS itu arus primer per arus sekunder kak. Jadi apa yang berbanding terbalik? Arus kak. Arus sama apa? Arus dengan tegangan, Kak. Sama? Ada 3 persamaannya. Jumlah lilitan kak. Jadi jumlah lilitan sama tegangan itu berbanding lurus kak. Kalau arus berbanding terbalik kak. Yo, cocok nih. Apa lagi dek? Kalau apa yang kalian mau tahu kah di trafo? Atau ada yang nggak tahu jenis-jenis trafo misalnya? Ada yang pernah dengar trafo distribusi, trafo instrumen? Belum tahu kak. Jadi kalau trafo distribusi itu untuk menurunkan tegangannya. Kalau trafo instrumen itu untuk mengukur atau mengendalikan sistem tenaga listrik. Itu aja perbedaannya. Karena biasa masuk itu di soal.
Sama ini kan misalnya, ini trafo di kumparan sekunder kan tersambung sama beban. Kalau misalnya belum tersambung sama beban, apa yang terjadi? Tapi Kak, tidak akan mengalir arus listrik karena bukan dia rangkaian tertutup, Kak. Yo, cocok nih. Jadi kalau sebelum tersambung sama beban, dia masih GL namanya. Belum jadi arus. Sama ada yang tahu cara tahu bagaimana polaritas pada trafo? Ada yang tahu, ada yang tahu, ada yang tahu. Ada yang tahu? Tidak, Kak. Ada yang tahu? Ada apa? Polaritas trafo. Tidak, Kak. Jadi cara kau tahu atau cara menentukan itu rasio pada trafo, kau gabungkan satu trafo dengan trafo lainnya, satu trafo atau lebih, bisa juga. Nah itu nanti ada namanya adiktif. Kalau adiktif dia saling bertambah, sama kalau subtraktif dia saling berkurang gitu. Jadi kalau adiktif dia positif, berarti kalau subtraktif dia negatif. Jelas nih? Kalau dari prinsip kerja ada yang masih mau ditanya? Kelompok 11, ada yang masih mau tanya? Tapi Saya, saya Kak. Kak, Satu-satu, siapa? tapi saya Kak, cara anunya Kak, cara menentukan arah arus dari outputnya itu Kak, apakah sama ji kayak misalnya pada siklus pertama itu kayak yang sisi atasnya yang masuk, jadi kalau outputnya itu Kak di kumparan sekunder sisi atasnya juga yang keluar atau kebalikannya Kak, itu bagaimana penentuannya Kak? Maxwell. Ngerti mau Maxwell? Eh, Siapa? Kalau setahu saya Kak, hukum Maxwell yang ditentukan itu dengan Maxwell, kayak kalau misalnya menjauhi pengamat itu tandanya cross Kak, dan itu arah medan magnetnya sesuai arah jarum jam Kak, dan begitupun kebalikannya Kak. Ya misalnya kalau ini digambar. Kalau digambar ini, yang kumparan primernya, kemana arah fluxnya? Yang mana cross, yang mana dot? Ada yang bisa tentukan? Kelompok 11. Sudah kau jelaskan. Kelompok 11, kalau Nadine jawab -5.
Tapi Kak, kalau dot itu yang di dalam trafo Kak, kalau cross itu yang di luar trafo Kak. Sehingga arah fluxnya itu ke bawah. Serius kok, yang dalam. Yang mana? Yang dot yang mana? Yang di dalam trafo Kak, yang di dalam gambarnya itu Kak, yang kotak Jadi fluxnya ke bawah Kak. tadi siapa yang bertanya? Tapi saya Kak. Ya berarti coba bisa di situ gambar beda. Fluxnya ke bawah. Sampai ke kumparan sekundernya. Coret misalnya di situ. Tapi bukan saya yang share screen Kak. Iya, yang ini yang share screen. Langsung saya arah fluxnya. Jami cross dotnya. Kalau flux yang banyak terus mengarah ke satu arah namanya apa? Ada yang tahu? Resultan flux Kak. Yo. Jadi resultan flux dari kumparan primer flux utama kemana? Ke bawah atau ke bawah? Atau saya Iya mau? Kak. Saya mau share screen deh, bercepat. Oh iya. Kasih mati tuh lu Faris. Ada yang muncul kah? Ada mi Kak. Trafo. Bagaimana tadi? Masuk kah? Masuk dulu atau keluar dulu? Atau dari saya mau deh, kalian tentukan. Nah, coba tentukan nih. Ada yang bisa? Satu orang, ada yang bisa? Saya Kak, awalannya itu yang dari kumparan yang primer Kak. Awalannya itu X Kak. Mana? Di sini? Iya Kak. Baru ke Berarti sini kirinya dot. ya dot Kak. Berarti begitu seterusnya toh. Iya Kak. Kalau begini kemana arah? Searah jarum jam atau berlawanan?
searah Kak, Berarti ke ke atas Kak. terus yang dot Dot, dia juga ke atas Kak. berlawanan, Dek. Iya Kak. Jadi ini yang merah apa namanya? Fluxnya Kak. Flux apa? Resultan flux, Kak. Flux apa? Dari kumparan primer namanya flux apa? Flux magnetik, Kak. Flux utama. Jadi ini yang dihasilkan oleh kumparan primer dinamakan flux utama. Terus kan berarti ini kan dari sumber AC. AC itu kalau keluar sumber dari AC terus di kawat penghantar dialiri arus di kawat penghantar timbul apa? Ada yang tahu? Medan magnet, Kak. Ya berarti terpenuhi atau muncul hukum Oersted. Toh. Terus tadi untuk menentukan arah fluxnya kita gunakan hukum Maxwell yang di kumparan primer. Ini sini tadi. Maxwell. Nah, terus sudah ada magnet atau flux. Sudah ada arahnya. Terus ke kumparan sekunder. Apa yang terjadi di kumparan sekunder? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Terbentuk medan listrik Kak, karena ada medan magnet di situ. Karena sudah terhubung sama beban toh. Tapi di sini di kumparan sekunder karena punya kumparan lagi, dia jadi ditentukan arahnya menggunakan apa lagi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu kah? Sama aja pakai Maxwell Kak. Ya pakai tinjauan Maxwell lagi. Kalau yang di kumparan sekunder, bagaimana tinjauan Maxwellnya? Awalannya itu menjauh Kak, jadi X X yang mana? yang menjauh X yang Kak. X yang Yang di kiri. series kok. Kalau misalnya aku kasih begini gambar kok. Misalnya keluar Q dulu. Kan udah bisa. Nah, misalnya kalau di sini kurubah, yang di kumparan sekundernya tuh kurubah. Misalnya masuk dulu, berarti bagaimana? Kelompok 11 sudah kau jelaskan kemarin. Bagaimana? Kalau misalnya masuk dulu bukan keluar. Misalnya ini masuk dulu ke dalam, baru keluar sini, baru masuk lagi.
Berarti mana tadi Faris? Yang mana Faris? Iya kak, kalau masuk dulu tidak berlawanan ke anunya, fluxnya. Ya Kak. Kalau masuk dulu misalnya di sini dot. Kalau di sini dot, di sini keras. Sini dot, di sini keras. Kemana Oh, ke fluxnya? oh fluxnya itu berlawanan nanti kak sama yang primer kak. Jadi mana yang benar? Yang tadi atau yang ini? Eh, Yang ini Kak, Apa? yang kedua kak. yang kedua. Yang kedua. Kenapa? Karena kalau ditinjau dari hukum Maxwell itu Kak, akan berlawanan ke atas. Enggak. Kenapa harus yang kedua yang benar? Oh, untuk Bukan yang mencapai pertama. hukum Yo, ya ada contoh yang nih. Jadi ini tak tersambung nih sama beban. Iyo, tersambung nih sama beban. Muncul nih arus. Terus tertransfer nih dayanya. Tapi ini trafo tidak akan terus bekerja kalau begitu, Ji. Kalau sampai situ. Nah, ini trafo butuh namanya hukum Lenz. Apa yang ada yang tahu bagaimana bunyinya hukum Lenz? Ada yang tahu bunyinya hukum Lenz? Apa? Apa? Arus induksi yang dihasilkan oleh perubahan flux magnetik selalu menentang perubahan flux magnetik yang menyebabkannya. Berarti kalau flux utamanya ke kanan, berarti flux lawannya ke Kiri kak. Nah, berarti sudah selesai Mika. Kira-kira. Selesai Mika. Ini prinsip kerjanya trafo. Kalau ada mini sampai lens. Atau selesai Ji sampai tadi, sampai harus mengalir di beban. Begitu Ji. Yang mana yang benar? Ada yang bisa jawab. Berarti flux lawannya ke atas. Kenapa harus saling berlawanan? Ada yang tahu? Tapi Kak, agar dapat terinduksi ke sisi primernya lagi. Agar terus ini trafo dapat bekerja. Nah, terus kalau ini begini. Kalau kumparan flux utamanya itu ke atas, itu dia siklus positif atau negatif? Ada yang tahu? Kak siklus positif Kak. Ya, jadi ini kalau mau kau tinjau trafo, prinsip kerjanya trafo, harus kau jelaskan prinsip gunakan siklus positif atau negatif. Nah, misalnya kalau positif, itu di kumparan primernya, flux utamanya itu mengarah ke atas. Kan begini. Positif, negatif. Jadi kalau kumparan atau flux utamanya itu ke atas, berarti dia menggunakan, atau kau lagi tinjau, berarti siklus positif. Nah, kalau flux flux utamanya itu ke bawah, berarti kau lagi tinjau siklus negatif. Jelas nih. Tapi siapa tadi bertanya untuk menentukan arah fluxnya? Sudah jelas kah atau belum, P? Saya Kak, sudah Ayo, jelas. jelas nih. Iya Kak. Ada lagi mau ditanya?
Masih ada, masih ada. Masih ada. Ada yang tahu segitiga daya? Segitiga daya. Ada yang tahu segitiga daya? Satu orang, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Itu Kak, hubungan antara daya reaktif semu sama aktif Kak. Bagaimana? Yang mana? Yang mana semu? Yang mana reaktif? Mana yang aktif? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena ini segitiga daya masuk di rasio trafo. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tapi Kak, daya aktif itu alas segitiganya, terus daya reaktif itu tingginya Kak. Baru daya semu itu sisi miring segitiganya Kak. Apa satuannya reaktif? Daya reaktif itu satuannya VAR Kak. Kalau semu? Daya semu volt ampere Kak. Kalau aktif? Aktif watt Kak. Ya, cocok nih. Jadi itu nanti ada namanya P sama dengan V kali I cos theta. Kan itu di sudutnya antara daya semu sama watt kan ada sudut. Nah, di situ namanya cos theta. Nah, nanti turunannya itu dari rumusnya S1 sama dengan S2, P1 sama dengan P2. Tapi itu ada jika faktor dayanya bernilai 1, maka P sama dengan S. Kalau faktor dayanya bernilai yang lain, maka tidak akan begitu. S sama dengan S1 sama dengan S2, P1 sama dengan P2. Sama V1 dikali I1 sama dengan V2 kali I2. Turunannya itu, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Jika V1 kali I1 sama dengan V2 kali I2, turunannya bagaimana? Tadi daya, segitiga daya deh.
Tadi yang mana? Yang mana daya reaktif? Daya reaktif itu tinggi segitiganya Kak. Apa satuannya? VAR. Terus Daya aktif alasnya Kak. Satuannya watt. terus Daya semu sisi miringnya satuannya VA. nah di sini cos theta-nya. Apa rumusnya daya semu? Ada yang tahu. Ini lagi bahas rasio trafo nah. Apa tadi rasio trafo? Perbandingan apa? Perbandingan kumparan primer dan kumparan sekunder. Nah, ini nanti di daya semu itu rumusnya S sama dengan V kali I. Terus di daya reaktif itu kan Q, berarti dengan V kali I. V kali I kali theta, kan kali theta. Nah, kalau di watt itu V sama dengan V kali I cos theta. Mengerti nggak? Mengerti nih? Lanjut nah. Terus lanjut di polaritas trafo. Apa fungsinya kita tahu polaritas trafo? Agar Yang tidak tahu short deh. circuit. Benar, tidak terlalu benar tapi tidak salah juga. Jadi untuk fungsinya itu polaritas trafo selain untuk menentukan kutub positif atau negatif juga untuk dapat memparalelkan trafo, mau ditingkatkan dayanya atau mau diserikan fasanya, diserikan trafonya tapi ditingkatkan tegangan trafonya. Itu dua. Selain untuk mengetahui kutub positif dan negatif, untuk memparalelkan trafo, kan kayak yang gue bilang tadi, cara mengetahui polaritas trafo itu menggabungkan satu trafo atau lebih dengan trafo lainnya. Dia mau diparalelkan dengan trafo yang lain, mau ditingkatkan daya trafonya atau mau ditentukan trafonya ini meningkatkan tegangan trafo. Sudah jelas? Cepat saja nah, lanjut lagi. Di polaritas adiktif. Apa tadi adiktif? Pengen tahu apa itu adiktif tadi? Bertambah Kak.
Berarti nanti E1 ditambah E2. Nah, itu nanti gambarnya. Kalau mau kau tahu bagaimana. Sorry nah, kau jalan nah. Yang penting kalian mengerti. Yang mana S1, yang mana E2? Kalian mau yang mana? Kalau di situ primer, di sini sekundernya. Yang mana S1, yang mana E2? S1 yang di kiri. Di sini S1, berarti di sini E2. Terus di sini ada tegangan. Misalnya arusnya masuk dari sini, berarti arusnya masuk dari sini. Keluarnya di mana? Ada yang tahu? Jika di sini plus, di sini minus, di sini plus, di sini minus. Ke mana arahnya? Ada yang tahu, ada yang tahu, ada yang tahu di kemana arahnya? Ada yang tahu? Adakah? Adakah? Jawab dulu ya. Biar cepat selesai. Ada yang tahu, ada yang tahu. Tapi Kak, di arah bawah Kak. Berarti ke bawah. Berarti di sini juga. Berarti yang di sekunder kemana? Di atas Kak, di atas. Nah, kalau sudah ditinjau begini, kalau kau sudah tahu bagaimana tinjauan arah arusnya, berarti maka diketahui itu S1. Berarti di sini namanya polaritas apa? Adiktif. Nah, kalau subtraktif kebalikannya aja. Dia S1-nya bakal tetap ke bawah, tapi polaritasnya yang berubah. Gambar sini mode sebelahnya. Ada yang bisa jawab? Mau sampai jam berapa ini? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Mau sampai jam berapa? Halo? Ada yang bisa jawab atau tidak? Kalau tidak yang bisa jawab, aku kasih saya sekarang. Tapi Kak, mungkin sampai selesai dijelaskan motor ini kita. Ya Pak, berarti cepat mode. Nah ini namanya polaritas subtraktif. Dia disebut subtraktif kalau saling
mengurang Kak. Ya, berarti misalnya kalau di sini minus, di sini plus, di sini minus, di sini positif. Berarti kemana arah arusnya? Kalau dari primer Kak, dia ke bawah. Kalau dari sekunder tetap ke bawah. Jadi saling bertemu. Berarti saling apa, Ki? Saling mengurangi. Kalau saling bertemu begini, apa yang terjadi? Saling Saling melawan, Kak. mengurangi. Saling mengurangi. Baru di situ namanya subtraktif. Jadi saling mengurangi, Ki. Begitu rangkaiannya. Ngerti, Mi? Ngerti nggak? Serius kok. Paham. Jelas, Mito, dipolaritas juga. Iya Kak, kalau Anda sadar di gambar pertama itu yang positif, yang di bawah negatif. Bukan positif negatif, tapi adiktif sama subtraktif. Saling baku tambah sama saling mengurangi. Itu kayak itu. Lanjut. Kalau dari trafo, ada yang masih mau ditanya? Berapa orang kok di sini, Kak? Deh, banyaknya. Berapa orang kak ini? Dan bisa bicara, Kak? Kurang lebih 44 orang. Iya, mengerti kok semua. Mengerti kok. Kalau di bagian trafo mengerti nih semua. Biar bisa lanjut lagi. Atau masih ada yang bertanya dari trafo? Sudah atau belum? Kalau sudah, kita lanjut. Kalau belum, kita bahas lagi. Mungkin kayaknya dilanjut saja. Kalian tahu Mika, kalau transformator tanpa beban, berbeban bagaimana? Tahu nih? Tahu nih? Aku jelaskan saya deh biar cepat. Iya Kak. Kalau catat ki. Kalau trafo tanpa beban, jelas nih toh ada bebannya. Nah, makanya itu rumusnya sama dengan S1 sama dengan S2. Nah, V1 I1 sama dengan V2 kali I2. Nah, turunan rumusnya itu 1 per K sama dengan A sama dengan V1 per V2 sama dengan N1 per N2 sama dengan S1 per E2 sama dengan I2 per I1. Ditahu semua tahu kalau V apa, N apa, S apa, sama I apa. Tapi Kak, mungkin bisa diulang. Ada yang bisa ulang?
Ada yang bisa ulang nggak? Ada yang bisa ulang? Saya mau di S1 sama dengan S2. V1 dikali I1 sama dengan V2 kali 2. Turunannya itu 1 per K sama dengan A sama dengan V1 per V2 sama dengan N1 per N2 sama dengan S1 per E2 sama dengan I2 per I1. Kan sudah jelaskan juga tadi yang mana yang berbanding terbalik, yang mana berbanding lurus. Sama aja. Sudah. Lanjut Mede. Kalau berbeban, ada yang tahu? Adakah di soal TP-nya kalian itu? Transformator tanpa beban dan berbeban. Adakah di TP? Kalian bisa jawab. Tidak ada di soal itu. Dari soal TP kah? Iya, tidak. Nah, kalau rumusnya transformator yang berbeban yang hanya menggunakan R, itu rumusnya V1 sama dengan ini kembali lagi sama rangkaiannya nah. Jadi kalau misalnya beda rangkaiannya, beda lagi rumusnya, tapi ini rumus umumnya pada rangkaiannya. Jadi kalau misalnya hanya terdapat R, dia itu V1 sama dengan I1 kali R1 tambah S1. Kalau E2-nya itu sama dengan I2 kali R2 tambah V2. Nah, kalau yang terdapat R sama X, jadi V1-nya rumusnya berubah. Jadi V1 sama dengan I1 buka kurung R1 tambah JX1 tutup kurung tambah S1. Nah, E2-nya juga berubah. Jadi I2 buka kurung R2 tambah JX2 tutup kurung tambah V2. Berubah rumusnya kalau yang terdapat R sama yang terdapat R sama X. Nah, lanjut di rangkaian ekuivalen. Menurut kalian, kenapa ada itu namanya rangkaian ekuivalen trafo? Ada yang tahu kenapa digunakan itu rangkaian ekuivalen trafo? Ada yang tahu? Apa gunanya itu rangkaian ekuivalen pada trafo? Atau apa gunanya rangkaian ekuivalen? Jawab dulu, berapa orang kah ini? Kenapa Tadi itu Kak, terus bicara? untuk Yo. rangkaian ekuivalen trafo itu digunakan untuk menganalisis kerja suatu trafo Kak. Sosame. Jadi rangkaian ekuivalen itu digunakan untuk dapat agar mudah kok analisis ini kerjanya trafo. Nah, tadi kalau pakai kontraflow, nah itu yang statornya atau yang pada di tengah-tengahnya itu yang terdapat belitan, apa namanya? Atau yang terdapat kumparan-kumparan. Apa itu namanya?
Ada yang tahu? Ada yang tahu? Satu orang ada yang tahu? Bukan inti besi kak, Kenapa? inti besi. Yo, nah nanti itu kalau trafo inti besinya itu usahakan punya permeabilitas yang bagus agar mengurangi flux bocor dan ini trafo bisa bekerja maksimal. Mengerti, Mi? Mengerti, Mi? Mengerti, Mi? Lanjut. Pindah. Nih, pertanyaan terakhir. Masih ada yang mau ditanyakan tentang trafo? Masih ada? Masih ada? Sampai 5 aku hitung, kalau nggak ada yang jawab, -5. Semua. 1, 2. Betul Kak, sudah tidak ada Kak? Yo, lanjut nah. Coba satu orang lagi share screen. Motor induksi mau dulu. Ya, ada yang tahu kira-kira apa hukum-hukum yang ada di motor induksi? Soalnya Kak, hukum-hukum yang ada di motor induksi itu hukum Faraday sama hukum Lorentz Kak. Itu aja? 2 aja? Tapi Kak, hukum Oersted, hukum Maxwell, hukum Faraday, hukum Lorentz, dan hukum Lenz. Ada Lorentz-nya, Kak? Kira-kira ada Lorentz-nya, Kak? Tapi Kak, tidak ada Kak, tadi salah Kak. Jadi, apa saja? Jadi hukum apa yang terdapat di motor induksi 3 fase ini?
Cepat ya. Nggak ada. Perasaan tadi ada teman mau bilang. Saya mau jadi yang hukum-hukum yang terdapat di motor induksi 3 fasa itu ada Oersted pasti. Terus pakai Maxwell, terus Faraday sama Lenz. Jelas nih. Nah, kalau di motor induksi 3 fasa ini kau harus tahu tabel sin. Ada yang tahu tabel sin? Ada yang bisa gambar tabel sin? Ada. Ada yang bisa gambar tabel sin? Kalau enggak ada yang bisa, udah bisa dilanjut ini materi. Kalau enggak ada yang bisa gambar tabel sin. Ada? Atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Sampai Kak, sampai berapa, sampai sudut ke berapa Kak? Sampai 360. Iya. Kalian tahu Ji ini di 3 fasa berapa perbedaannya antara setiap fasa? Berapa perbedaannya dari sudut sinnya dari setiap 3 fasa ini? Berapa? 120 derajat Kak. Kenapa bisa? Karena 360 derajat dibagi 3 fase Kak. Jadi jaraknya itu masing-masing 120 derajat. Iya, cocok nih. Jadi ini nanti digunakan 3 fasa. Nah, itu nanti perbedaannya itu antar fasa 120 derajat. Jadi misalnya kalau di fasa R itu 120, berarti di fasa T-nya berapa? Kak. Gambar dulu itu tabel sin. Kalau nggak ada gambar nggak bisa lanjut. Karena ini motor induksi 3 fasa, kalau mau gampang mengerti harus pakai tabel sin. Kalau nggak ada tabel sin nggak bisa mengerti.
KB Kak, atau saya share saja gambarnya Kak, baru saya. Iya, bisa aja. Ayo. Sampai jam 10 saja lah. Kalau misalnya nggak cukup, lanjut besok sisa motor induksi. Sama buat kelompok 11 yang bagian motor induksi, jangan kalian revisi. Nanti kalau sudah asistensi lagi motor induksi, langsung ku nilai. Ngerti kelompok 11? Iya Kak. Yo, misalnya sin nolnya itu ditentukan itu pada R. Nah, berarti kalau S-nya itu berarti di mana? Misalnya R itu sama dengan 0 derajatnya itu sama dengan 0. Kalau S-nya itu berarti berapa? 120 Nah, kalau T-nya? 240. Nah, itu perbedaan setiap fasa bisa jika kalian lihat dari grafiknya kalian. Sudah diperbaiki grafiknya kalian? Atau ada yang mengerti itu grafiknya? Atau gambar-gambar aja? Ada yang mengerti grafiknya kalian? Yang mana R, yang mana S, yang mana T? Ini nanti semua tabel sin kalian pakai untuk menentukan hukum Maxwell-nya sama untuk menentukan arah putarnya ini motor induksi. Jadi kalau kalian udah hafal ini tabel sin, nggak bisa kalian kerja ini motor induksi. Sebenarnya kalian bisa kerja ini motor induksi lebih gampang kalau kalian juga mengerti kurvanya, gelombang 3 fasanya. Nah ini nanti tinjauan Maxwell-nya berbeda Ki sama tinjauan Maxwell sebelumnya. Yang ditinjau itu pada fasanya. Kan kalau sebelumnya itu kita menentukan hukum Maxwell pada kumparan, mau itu primer, mau itu sekunder. Nah, kalau di motor induksi 3 fasa, kau tinjau hukum Maxwell-nya, kau tinjau fasanya satu-satu. Nah, itu nanti fasanya kalian tinjau menggunakan tabel sin sama gelombang 3 fasanya dari motor induksi 3 fasa. Jadi kalau kalian mau tahu ini motor induksi, kalian harus hafal itu dulu semua. Kalau kalian sudah mengerti itu semua, baru bisa dijelaskan. Karena percuma kalau kalian tidak mengerti tabel sin, atau tidak tahu tabel sin, sama kalian tidak tahu gelombangnya, percuma. Kalian tidak bisa juga kerja dan tentukan prinsip kerjanya ini motor induksi 3 fasa. Pernah aja bilang ke kelompok 11, kalau motor induksi 3 fasa memang paling susah materinya. Karena banyak yang harus dihafal, banyak yang harus yang tahu. Jadi,
untuk kelompok 11 atau kelompok 6 misalnya mau ikut lagi selanjutnya, sebelum kita masuk ke motor induksi 3 fasa harus pelajari dulu tabel sin. Baru bisa Kak jelaskan ke ini motor induksi 3 fasa. Mengerti? Iya Kak. Tapi ini nanti motor induksi 3 fasa Anda perlu kalian revisi di TP-nya kalian. Jadi kalian revisi sampai tadi trafo. Nah, Baik Kak. kelasnya kalian sampai jam berapa besok? Atau ada kosongnya kalian dari pagi sampai sore? Mau 1 jam, mau setengah jam, nggak apa-apa. Atau tentu kami habis ini Google Meet nah, tentukan jamnya, jangan terlalu sore, biar bisa langsung dinilai, bisa kalian fotokopi. Kalau terlalu mepet sore, udah sempat nanti kalian. Sama pelajari dulu itu tabel sin. Mengerti? Iya Kak. Iya Kak. Yo, jadi sampai trafo aja nah, yang kalian revisi sampai trafo aja. Setelahnya jam yang direvisi. Oh iya Kak, baik Kak, terima kasih. Yo. Lanjut besok nah. Kak, bagaimana saya yang anu Kak? Karena baru asistensi kedua Kak. Ini sekarang ke berapa? Yang sekarang yang ketiga nih Kak. Sudah minta? Iya, jadi besok ini Kak ditulis Ki. Yo, sekalian lanjutin motor induksi. Oh iya Kak. Ada lagi? Mau ditanya? Masih ada? Tapi Kak, ini motor induksi yang dipelajari cuma yang SIN, ada Jikos sama Atan. Iya, pakai sin aja. Oh iya. Ada lagi? Tapi Kak, berarti kalau sudah dikasih introduksi dan ada yang salah di TP-nya kami Kak, tetap tidak direvisi Kak, atau begini? Dari kalian sih, kan itu buat pelajaran di kalian toh. Tapi yang ku terima, enggak apa-apa aja ndak direvisi kalau salah. Jadi walaupun sudah dibahas itu Kak? Iya, Saya Kak, paham Kak. kan kalian jiro gitu kalau kalian udah revisi. Ada lagi? Masih ada? Masih ada kah? Aku selesaikan Mina, karena jam 10 Mik. Kalau masih ada yang kalian mau tanyakan seputar selain motor induksi, tanyakan Mi di grup. Iya Kak, siap. Selain motor induksi nah, tanyakan Mi di grup. Karena kan motor induksi belum dibahas. Jadi kalian kalau mau ada yang tanya Mi di grup. Mau sampai jam berapa, tanya saja. Yang penting selain motor induksi, karena motor induksi belum Piko kasih tahu. Iya Kak. Yo, sudah nah. Iya Kak, terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak. Oh, selesai.